Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat SHC, kita jumpa lagi di dalam perbincangan menarik ya. Permen ini saya isi dengan mental ya, mengulas berita aktual. Dimana saat ini saya coba merilis berita yang dilansir oleh CNN ya. Baik Sobat, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin ya. Baik Sobat, ini kita langsung saja ya baca beritanya. CNN Indonesia, pertanyaan Bapak Hasto dari Sekjen PDIP soal 7 prestasi Anies disambut galak tawa ya. Ini berita pada Minggu ya, tanggal 24. Jakarta, CNN Indonesia. Sentilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama memimpin ibu kota disambut galak tawa oleh hadirin yang mendengarkannya. Hal tersebut disampaikan Hasto saat memberikan pidato dalam acara pelantikan pengurus Taruna Merah Putih di kantor DPD PDIP Jakarta, Tebet, Jumat, tanggal 22 bulan Juli ya. Mulanya, Hasto berbicara mengenai kepemimpinan. Menurutnya, seorang pemimpin itu harus memiliki rekam jejak yang baik dan hasil kinerjanya tanpa menggunakan politik identitas. Jadi, kalau ada orang berbicara si A, si B, tanya aja prestasinya. Seorang peserta lantas menjawab bahwa salah satu prestasi Anies adalah membangun sumur resapan. Oh, sumur resapan prestasi yang pertama. Itu kata Fire seperti itu. Jadi inilah yang kita harapkan, kata Hasto sambil terkekeh ya. Hasto lantas menyoroti perubahan Jakarta ketika dipimpin Bapak Joko Widodo dan Bapak Basuki Cahayapurnama ya, atau Ahok. Seperti diketahui, dua kader partai berlambang banteng itu merupakan Gubernur DKI pendahulu Anies. Menurut Hasto, di bawah kepemimpinan Jokowi Ahok, Jakarta menunjukkan perbaikan. Selain itu, dalam kepemimpinan mereka berdua, masyarakat juga bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya kepada pemimpinnya. Namun, Hasto menilai hal ini berubah ketika tampak kepemimpinan beraih ke Anies. Tetapi kemudian ketika terjadi perubahan kepemimpinan, banyak perubahan positif yang tidak dilakukan, ujar Hasto. Ujar dari Bapak Hasto ini banyak yang tidak dilakukan katanya. Yang tidak dilakukan itu seperti apa? Kegiatan apa yang sekiranya harus dilakukan oleh Bapak Anies itu. Dalam isi berita ini tidak ditulis ya, tidak dilansir. Ataukah Bapak Hasto ini tidak memberikan solusi, ataukah hanya seperti ini, ujar Bapak Hasto ya. Sehingga kemudian langkah-langkah itu menjadi terhenti, bahkan di beberapa aspek mengalami kemunduran, tambah Hasto. Usai pidato, Hasto menjelaskan maksud dia mempertanyakan prestasi Anies adalah agar masyarakat dapat menilai kualitas seorang calon pemimpin. Terlebih nama Anies kerap masuk dalam bursa calon presiden pada pemilu 2024 ya. Jadi itu bukan kritik, kata Bapak Hasto ya. Itu ya memang setiap pemimpin, apalagi yang akan berproses untuk tahun 2024. Ya rakyat harus bisa menilai prestasinya semuanya, dan itu yang juga dibangun sebagai tradisi PDIP Perjuangan, pungkasnya.
PDIP adalah partai yang selama ini kerap berseberangan dengan Bapak Anies. Kritik kerap dialamatkan oleh partai berlambang banteng ini ke Anies. Anies sendiri selama ini kerap membanggakan beberapa pencapaian selama jadi Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2017. Misalnya soal sukses penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Ancol. Beberapa waktu lalu ya, keberadaan Stadion Jakarta Internasional Stadium JIS yang akan diluncurkan hari ini. Pembangunan transportasi massal yang terintegrasi dan aplikasi Jaki hingga pembukaan ruang publik seperti Tabet Eco Park ya. Jadi sobat, itu ya berita menarik ya yang dilansir oleh CNN terkait dengan isi pidato dari Bapak Hasto pada kegiatan Taruna Merah Putih ya di kantor DPD PDIP Jakarta. Jadi memang kita lihat ada singgungan di berita akhir tadi, memang Bapak Anies dengan PDIP ini sering berseberangan ya. Maka dari itu seorang Bapak Hasto ini ya barangkali belum percaya terhadap 7 prestasi tersebut yang disampaikan di berita, sehingga mempertanyakan transparansi daripada pencapaian atau prestasi yang dicapai oleh Bapak Anies ya. Ajang mobil balap yang Formula E ini memang yang di Ancol itu ya, itu pada 4 Juni tahun 2002 yang digelar ya. Memang baru-baru ini digelar terkait dengan ajang balap mobil listrik itu ya. Terus ada juga terkait dengan aplikasi ini, memang aplikasi yang saat ini yang ada di daerah Jakarta itu, di mana aplikasi ini untuk mendukung stabilitas kehidupan masyarakat yang ada di Jakarta, sehingga di dalam aplikasi ini banyak fitur-fitur, di mana fitur-fitur tersebut untuk memberikan sebuah instrumen terhadap masyarakat untuk memudahkan ya, baik itu dari segi informasi, baik itu dari segi pengaduan. Tentu ini memberikan kemudahan ya. Saya lihat dari aplikasi Jaki ini ada Jak Warta, ada Jak Kispu, ada juga Jak Survei, ada Jak Siaga, ada juga Jak Lapor, ada Jak Serve. Ini ada 7 aplikasi yang dapat saya sebutkan ya. Ini ada yang dirilis juga, bahwa ada beberapa aplikasi lagi yang akan dirilis. Kemungkinan ini sudah rilis. Ini hanya data yang dapat saya dapatkan, data dari Tribun Jakarta pada Oktober 21 ya. Mungkin ada data yang terbaru ya sobat. Sobat bisa cross check ulang di beberapa media ya. Ini memang banyak manfaatnya ya untuk aplikasi terkait dengan Jaki ini. Kemudian ada juga kita lihat dari IPM, di mana indeks pembangunan manusia ini yang ada di Jakarta itu yang dipublis pada 12 Mei 2022 ini, dari pantauan BPS, Badan Pusat Statistik, yakni mencapai 81,11 poin ya, dimana pada tahun 2020 itu mencapai 80,77 poin ya. Jadi ada kenaikan di bulan Mei ini ya. Kalau dibandingkan dengan secara nasional, IPM yang mulanya terdapat 71,94% ini mencapai indeks 72,29%. Ini ada kenaikan ya.
terkait dengan IPM yang ada di Indonesia skala nasional dibandingkan dengan Jakarta, dan skala nasional ini lebih tinggi yang ada di Jakarta ya. Terkait juga misalnya kita lihat indeks ekonomi, di mana saya lihat dari BPS di sini terkait dengan perekonomian yang ada di Jakarta pada tahun 2002, perekonomian Jakarta ini tumbuh ekspansif sebesar 3,56% ya. Setelah tahun sebelumnya terkontraksi 2,30% dari sisi perawatan ya. Kinerja positif ditunjukkan oleh lapangan usaha, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi dan makanan minum ya. Ini saya lihat di indeks BPS Jakarta ya. Kita kembali lagi terkait dengan sentilan dari Bapak Sekjen PDIP ini terkait dengan Bapak Anies ya. Memang kita tahu ya bahwa PDIP dengan Bapak Anies ini sering berseberangan ya. Kita mengetahui hal itu. Tetapi kita harus juga dapat mendeteksi bahwa di dalam perpolitikan itu memang ada saling serang menyerang ya, ada juga yang pro dan ada juga yang kontra. Itu sesama partai. Kalau kita lihat lagi partai politik dengan masyarakat, ada juga seorang masyarakat ada yang suka terhadap partai, ada juga yang tidak suka. Sama dengan pimpinan eksekutif, ada juga yang sedemikian rupa, ada yang suka, ada yang senang. Itu hal relatif dalam menjalankan sebuah jabatan, menjalankan sebuah roda kepemimpinan. Jadi tidak naif tatkala seorang musuh-musuh politik itu saling melontarkan sebuah sentimen, melontarkan sebuah propaganda, melontarkan sebuah berita-berita yang bersifat mencederai daripada prestasinya. Itu hal yang relatif ya. Jadi kita sebagai masyarakat tentu harus meyakini dan harus sportif di dalam melihat beberapa wacana yang disampaikan oleh sekjen tersebut ya. Kalau saya pribadi begini ya sobat ya, saya karena dianggap sebagai lawan politik tentu banyak hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan propaganda ya. Propaganda ini memang sering kita jumpai, baik itu dengan musuh partai, baik itu dengan musuh parlemen ataupun musuh-musuh daripada pemerintahan. Tentu itu pasti ada ya. Kalau kita dilihat dari propaganda di dalam buku komunikasi politik yang dikarang oleh Hafid Cangara itu ya, dimana pada buku ini saya mengutip pada halaman 271 ya, terkait dengan propaganda. Propaganda ini memang sudah bertebaran di mana-mana itu, baik itu dari media sosial, baik itu di beberapa berita, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Tentu seseorang yang mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, tentu itu dijadikan sebagai instrumen untuk menebarkan sebuah propaganda, di mana propaganda ini dimaknai sebagai suatu kegiatan komunikasi yang erat dengan persuasi. Sekarang propaganda ini memang bertebaran di mana-mana ya, sehingga orang dengan mudah terkecoh dengan propaganda tersebut ya. Dari Leswell dikatakan bahwa propaganda masyarakat dalam situasi kebingungan ya, di mana masyarakat ini tatkala dihadapkan dengan propaganda itu memang sangat kebingungan dan ragu-ragu
dan terpaku serta dapat menjatuhkan mereka. Mengapa demikian? Karena memberikan sebuah wacana, memberikan sebuah cara pandang, di mana cara pandang tersebut tidak memungkinkan adanya sebuah transparansi, tidak menunjukkan bahwa ada kejujuran, tetapi sebuah kejujuran dibalik dengan sebuah berita-berita yang tidak elok, sebuah berita yang tidak memungkinkan ada edukasi, memungkinkan terbuktinya fakta-fakta yang terjadi. Tentu itu yang dibolak-balik oleh seseorang yang menjadi sebuah lawan politiknya. Itu sudah relatif ya. Maka dalam ungkapan Laswell ini dikatakan seperti itu karena pada abad 17, di mana pada pertengahan abad 17 ini ketika gereja mempraktikkan penyebaran agama Kristen, propaganda ini membawa pengaruh negatif ya ketika dipraktikkan pada Perang Dunia Kedua ya. Ini sudah ada pada zaman pertengahan abad 17 pada Perang Dunia Kedua ya. Jadi ini bukan berita yang baru, ini bukan wacana baru terkait dengan propaganda. Tentu kita harus memahami, harus kita ketahui terkait dengan propaganda tersebut. Pada waktu itu menteri propaganda dari Jerman ya, di mana menteri dari Jerman ini Dr. Joseph Goebbels mengatakan bahwa propaganda ini tidak mengenal aturan dan etika. Ya. Tujuan untuk membelenggu rakyat dengan segala cara untuk mencapai yang telah diinginkan. Ya, maka dari itu tentu seseorang yang menggunakan sebuah propaganda, di mana propaganda ini dikemas dengan semaksimal mungkin, dikemas dengan seunik mungkin sehingga tidak nampak bahwa sebuah wacana, sebuah ucapan, sebuah gambaran itu bermakna propaganda. Jadi propaganda tersebut untuk mengecohkan masyarakat, di mana propaganda ini untuk melumpuhkan lawan-lawan dari musuh politiknya itu sendiri ya. Memang sekarang ini setiap pimpinan partai, setiap jabatan, setiap pemerintah itu memang sudah siap siaga ya di dalam menghadapi Pilpres tahun 2024. Tentu orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai jabatan, orang yang duduk di parlemen ataupun di lembaga-lembaga negara sekarang sudah mempersiapkan diri, baik itu dari segi mental, baik itu dari segi kapasitas, baik itu dari segi elektabilitas, baik itu dari segi isi tasnya, tentu harus disiapkan dari sekarang ya. Maka dari itu sudah lumrah tatkala kita membicarakan terkait dengan propaganda ya, di mana propaganda ini saat ini sedang dipromosikan, sedang dipamerkan, sedang dijadikan sebagai baju di dalam mengemas propaganda itu bisa tepat sasaran ya. Ya mungkin seperti itu ya terkait dengan kita membicarakan terkait propaganda ya. Ya ini hanya cara pandang dari saya pribadi ya. Mungkin dari sobat ataupun dari pengamat politik yang lain mungkin berbeda. Hanya saja saya melihat dari propaganda tersebut ya. Mungkin ada juga dari pengamat-pengamat yang bisa mentransparansikan keadaan-keadaannya sekarang yang lebih fair, lebih menonjol dan lebih akurat ya. Ini mungkin sampai di sini ya.
terkait mental kita, mengulas berita aktual ya. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kata-kata, ucapan ataupun ulasan yang menyinggung ataupun tidak menyenangkan untuk sobat, dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.